Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan, bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu Bapak Karman, kemudian para sesepuh KKS yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa para hadirin ya, Bapak Ibu dan adik kakak saya yang juga insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbahagia di hari ini. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang luar biasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk berkumpul. Berkumpul bukan sekedar berkumpul, berkumpul yang syarat dengan makna yang luar biasa. Ya, sesuai dengan tema di hari ini, yaitu ngencengna paseduluran, ya, supaya atau ben orang putus nandalan. Bukan sekedar tema, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya. Ini adalah kandungan sebuah doa yang sangat tulus dari hati yang paling dalam. Kita tuangkan dan mudah-mudahan di hari yang berbahagia ini sampai seterusnya Allah kabulkan. Amin. Ya, untuk itu terus salah satu sarana untuk mengencangkan paseduluran, sarana nggo ngencengna paseduluran adalah acara silaturahmi. Walaupun di kesempatan ini saya tidak akan membahas persis sesuai dengan tema, sedikit saya singgung di awal, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadirin bisa sabar. Ya, kesempatan yang sangat langka, sangat jarang untuk mendengarkan tausiah. Sebab saya yakin sekali Bapak dan Ibu ada di grup, di share tausiah, pasti membuka, mungkin buka sedikit, ya, paling menit awal sudah. Ada nggak yang sampai menyimak minimal 5 menit dari tausiah yang di share? Jarang sekali. Ya, jarang sekali. Sebab saya sendiri merasakan begitu. Walaupun saya tukang ceramah, ya, tapi kalau suruh dengar ceramah itu memang nggak betah gitu. Nah, mumpung sekarang adalah kesempatan, ya, sedikit kita paksakan kita mendengarkan ceramah. Sebab dikatakan dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, beri peringatan, beri nasihat. Sesungguhnya nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ya, sepakat apa orang ya, Pak Bu? Sepakat. Nasihat bermanfaat orang. Wong lagi galau, wong lagi susah, wong lagi ada masalah, tiba-tiba datang. Makanya kemarin saya bikin status, kadang-kadang nasihat kecil, tapi itu efeknya besar. Ya, cuman tekan atau telepon atau SMS,
Mas atau D ya, atau Kang atau Wa sing sabar ya, insya Allah anda jalan keluar mungkin website tapi efeknya gede, nasihat bermanfaat ben mungkin bisa diupload maksudnya gue kan ya bisa apa-apa kalian kelewat saya ya. Baik, nah salah satu hidayah siratal mustaqim kan Islam tadi ya, walaupun Islam nanti kan sebenarnya nggak perlu disampaikan. Islam nanti kalau kita masuk belajar Islam nanti ada Islam macam-macam. Islam itu terpecah ya menjadi 73 golongan ya, satu golongan masuk surga, 72 masuk neraka, walaupun masuk nerakanya ini adalah tidak kekal. Itu nanti macam-macam itu kesana lah, itu urusan kayak model apa ngomong sing pintar-pintar lah gitu ya. Tapi memang begitu, itu sabda Nabi, itu kabar dari Nabi SAW dan realitanya demikian. Makanya kita harus berpegang teguh dengan siratal mustaqim itu, yaitu Islam yang murni ahlus sunnah wal jamaah. Cirinya apa? Cirinya jenggotan udu. Cirinya bukan jenggot itu bukan ciri ahlus sunnah. Ini hanya bagian dari sunnah Nabi SAW. Cirinya apa maning Pak Ustaz? Cirinya pakai gamis? Bukan. Gamis itu hanya pakaian ya, pakaian Islami yang mungkin boleh jadi lebih sopan daripada hanya sekedar pakai kaos, walaupun tidak dilarang pakai kaos dan tidak dilarang pakai gamis. Tapi bukan itu cirinya. Cirinya ahlus sunnah apa? Siratal mustaqim apa? Yaitu bertauhid kepada Allah, beritiba kepada Rasulullah dalam segala ibadahnya ya, kemudian sumber hukumnya, sumber Islamnya, sumber beragamanya adalah Al-Quran dan hadis yang sahih serta pemahaman para sahabat Nabi. Nah, bagaimana bisa diikuti pemahaman sahabat Nabi? Ya belajar. Makanya salah satu kesempatan ini adalah untuk belajar. Mohon maaf ini bapak-bapak, ibu hadirin ya, pancen sengaja tahu saya kue orang tergawe lucu-lucuan ya, sebab karena lucu-lucuan lah acara lucu-lucuan, entah itu lawakan, entah itu apa, atau bisa nonton di YouTube ya, atau nanti bisa ngundang acara yang lain. Sebab ini kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar hiburan. Ini lebih berharga. Bahkan ilmu itu, bapak dan ibu hadirin, ilmu itu lebih dibutuhkan oleh manusia daripada harta ataupun makanan minuman. Itu lebih dibutuhkan ya. Ini udah omonganku ya, omongannya Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Syafi'i, masalah ilmu luar biasa gitu ya, motivasinya buat masalah ilmu. Kenapa? Ilmu itu dibutuhkan oleh manusia daripada makan dan minum. Sehingga tak takon tuane mangan sedina ping pira? Ping telu. Nek ping 10 kuat apa ora? Ora kuat kan? Ping 15 sampe ora kuat. Sang mangan sih ping 15. Iya, apa baik mau enggak makan makanan pokok gitu ya. Iya, enggak ada orang makan itu setiap menit, setiap detik, setiap saat makan. Enggak ada. Orang kalau kita puasa aja paling sehari 2 kali, maghrib dan sahur dan maghrib. Ya, orang kalau misalkan yang nggak biasa sarapan, kadang makan cuma siang, nanti sore. Ya, atau makan cuma pagi, nanti sore, siang nggak makan. Kalau kebiasaan orang dulu, orang Arab khususnya, makan itu nanti jam 10. Nanti ketemu lagi mungkin makan sore, malam nggak makan lagi, atau makannya malam. Jadi cuma 2 kali atau 3 kali kebiasaan orang Indonesia. Sedangkan ilmu itu setiap saat dibutuhkan oleh manusia, setiap saat. Iya, benar-benar. Sebab naik awaknya dewek melaku dalam tanda kutip, dalam arti melaku nang kehidupan. Orang nganggo ilmu mesti tersesat. Ya, kayak mau bagi contoh misalkan, ya, apa? Anaknya paman asam, melaku mangene kan orang ngerti dalan, dia nyasar gitu. Maksudnya pun awalnya dapat melaku nang dunia dalam rangka berjalan menuju Allah tanpa ilmu pasti tersesat. Betul nggak? Betul nggak? Sepakat nggak ini, Bapak Ibu? Acara nggak wanak ya resipannya kayak ya. Mengenai aku khawatir nih aku ngomong sampai-sampai kayak Mas Firman ngomong sampai-sampai malah tangkor ngomong direct kayak kan, gitu kan. Kang ngomong apa? Aku ngomong apa aja?
Ngomong apa Jal? Kurang ngerti kan? Nah, yang iya. Oke lah, intinya ilmu itu sangat dibutuhkan. Dan tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Hukumnya wajib bapak dan ibu. Jadi wajib kudu ngaji. Entah sing sapa bae sing dari ustadz atau sing nyampaikan pengajian, sing penting bener ngaji. Gitu, ngaji. Bahkan di antara misalkan keluarga anak sing bisa maca kena buku dan bener ya, sebatas membacakan buku ngaji. Sebab ini bermanfaat. Nah, kalau semua orang tahu ngaji kan jadi benar-benar orang ngerti apa-apa kan repot. Dan ditakoni mereka agamanya apa, Islam. Iya. Kang Parno sih ngomong nggak ya? Iya. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Di kesempatan ini, Bapak dan Ibu, saya pengen mengingatkan suatu hal yang juga sangat penting, sangat urgen. Satu hal yang sangat urgen di dalam Islam, yang ini mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Cuman sayangnya, justru ibadah ini banyak dilupakan oleh orang Islam itu sendiri. Banyak disepelekan, banyak ditinggalkan. Ya, sampai-sampai ninggalna ibadah kiye kayak orang duwe dosa. Padahal jelas semua orang sepakat hukumnya wajib. Apa kira-kira? Sholat. Ya, realita nggak kalau sholat banyak yang ninggalin? Bapak Ibu, realita nggak? Realita nggak? Realita. Ya, makanya pentingnya. Ya, jadi nasihat sesama saudara. Walaupun mungkin sekarang tersinggung dalam tanda kutip, ya, nggak apa-apa, silakan tersinggung. Yang penting nasihatnya diserap. Sebab nasihat memang harus menyinggung. Ya, kalau orang nggak sholat kemudian dibiarkan, itu yang salah kita justru. Misalkan bapak-bapak kepala keluarga, ya, contoh maling Kang Parno maling langsung kepada nggak contoh Kang, berapa ya? Kang Parno kepala keluarga. Bojone anaknya orang pada sholat, orang dinasehatin, salah dosa. Ya harusnya saya, termasuk saya. Ya, saya yang kata saudara-saudara hadirin, ya disebut sebagai ustadz walaupun saya masih belajar. Saya punya kewajiban memberikan nasihat kepada bapak dan ibu semuanya karena saya mencintai bapak dan ibu semuanya. Bukan saya mau menghukumi bapak dan ibu, bukan sama sekali. Saya tulus karena saya cinta kepada bapak dan ibu, terutama orang tua saya, adik kakak saya, bapak saya, supaya sama-sama bisa masuk surga nantinya. Supaya tidak meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Ya, bapak dan ibu, biasanya ninggalna sholat gue ada beberapa faktor. Contohnya lah, sing paling gampang. Ya, karena imannya lemah, kurang, dan memang iman itu tingkat-tingkat gitu. Imannya kurang. Iman itu keyakinan karo Gusti Allah. Ya, imannya kurang. Yang kedua, ilmunya kurang. Nggak punya ilmu, nggak berpengetahuan tentang apa yang sedang kita bicarakan, yaitu tentang sholat. Untuk itu, saya paksa bapak dan ibu untuk duduk sebentar. Ya, walaupun duduknya penak. Ya, anak es kelapa, es campur, anak kelapa degan, enak. Ya. Orang butuh adu-adu, ya walaupun kita adu-adu jangan berarti, karena memang ngumpul pas ngumpul kita ya. Dan alhamdulillah sambil merekatkan persaudaraan, gitu kan. Sebentar kita merenungkan ataupun menyerap bagaimana kedudukan ibadah sholat di dalam Islam, supaya kita lebih perhatian. Jangan gara-gara tandur ninggalna sholat, oke? Jangan kena ke. Aku ngomong apa Jal? Aja ngomong dalam Edwin sing gagahe kayak Prabowo. Kayak Kikarya. Malah nengok ke Edwin. Gara-gara tandur ninggalna sholat.
gara-gara macul, gara-gara embret ngaratowe ninggalna sholat. Padahal kita tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngor sebenarnya. Nih, Bapak Ibu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Nah, ya iklan disit lah, saving. Barang disiplin lah. Enggak disit nih. Orang kayak orang profesional aja kok. Nek anak sing liwat langsung buyar, nah. Nek anak sing liwat buyar. Biwajam ngomongnya diskusi panjang lebar. Oleh Biwajam, alhamdulillah dapat banyak ilmu dan pengalaman gitu ya. Monggo. Oh iya. Nah, baru gimana pengertian ya. Angel nek kadang-kadang panitia suka lupa gitu. Ustaznya udah ceramah 1 jam, orang anak banyak sama sekali gitu kan. Apa sih Ramadan? Pengen minum kamu ngomong dari orang tahu rasa kenapa ngomong nang arep ya. Kembali. Jadi Allah menciptakan kita manusia, termasuk jin bahkan, itu untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi tandur, macul, matun, embret, dari polisi, dari tentara, dari apa baik, semua profesi yang ada, semuanya harus mendukung ibadah kita kepada Allah. Harus mendukung sholat kita. Jangan malah sebaliknya, gara-gara profesi sholat ditinggalkan. Padahal tujuan kita hidup adalah untuk beribadah. Dan saya yakin semuanya, saya boleh tanya sama Mas Firman, sama Mas Karman, sama Mas Fani, sama polisi mana Pak? Polisi Pak Hendri nggak ada ya? Saya yakin di instansi manapun sholat justru malah dianjurkan, ditekankan. Gimana Mas Firman? Ditekankan, bukan dilarang. Sebab apa? Sebab semua orang itu butuh religius beribadah. Nek wong soleh pasti kerjaan beres. Tapi nek wong bejat, kerjaan pasti bejat. Itu berefek gitu. Sebab orang soleh nggak diawasin pun dia akan jujur. Seperti sifatnya Mbah Karya tadi. Salah satu sifat beliau jujur. Luar biasa. Ya. Jadi ini jangan sampai semua profesi kita, apapun profesi itu, kemudian malah menjadikan ibadah kita lupa, khususnya sholat. Sebab sholat itu mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Ya, ramane boke bapake kakang adik yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ben dewek ya, kita semua itu perhatian kalau sing jenenge ibadah sholat. Sebab ada istilah yang mengatakan yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Sebab ini realita loh, realita banget gitu ya. Orang buat puasa tapi sholat nggak bisa. Anak orang kayak gue. Oke. Puasa tapi nggak sholat, coba bayangin. Kan ajib luar biasa, luar biasa ajib gitu. Iya, puasanya dipertanyakan gitu. Sebab sholat itu lebih utama daripada puasa itu sendiri. Gitu. Yang pertama, sholat itu adalah kewajiban yang paling utama setelah syahadat. Setelah 2 syahadat. Ini sholat. Ya, rukun Islam mana bila? Karena 5. Diwati ya apa? Untuk ngaji ya. Coba sebut yuk. Syahadat, kedua sholat, ketiga zakat. Oh, ada tukang umroh, tahu umroh di ini kan Dapat pendoa. Dan karena umroh kan biasanya dibimbing dulu. Kan senang jadi. Iya, benar, bagus. Itu salah satu. Ya. Jadi sholat itu kewajiban Islam yang paling utama setelah syahadat. Yang paling utama, bukan yang paling terakhir. Ingat ini, paling utama. Tapi realitanya sering ditinggalkan karena dia tidak tahu. Kewajiban yang paling utama setelah syahadat. Jadi bunyal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa tutiyaz zakat wa tasuma Ramadan wal hajj. Islam itu dibangun atas 5 perkara.
Nang hadisnya ngomong kayak gini, itu disebut rukun Islam. Syahadat, salat, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat, kemudian zakat, puasa dan haji kalau mampu. 5 rukun Islam. Rukun itu anak muda motornya bagus ya. Rukun itu maksudnya apa? Rukun ya. Kudu rukun guyub rukun bahasa Indonesia bukan. Rukun bahasa Arab ya. Rukun itu sesuatu yang harus ada pada saat pelaksanaan. Jadi nek dewek ngaku Islam, rukun Islam itu kudu ada. Ya kudu ada. Ya haji cuma ada syaratnya haji. Tapi kalau dia mampu harus ada. Harus ada, syahadat harus ada. Enggak mungkin orang disebut muslim mau masuk Islam kalau dia nggak syahadat. Kecuali memang sudah keluarga Islam otomatis Islam. Tapi mu'alaf, orang non-muslim mau masuk Islam harus syahadat. Kalau nggak masuk lewat pintu syahadat tidak disebut Islam. Ya, sebesar apapun dia bangun masjid belum disebut Islam. Segede apapun sedekahnya kalau anak yatim nggak disebut Islam. Sebab dia belum mengikrarkan syahadat. Sing keloro apa? Sholat. Penting banget sholat. Jadi yang kedua itu kewajiban di dalam Islam. Ya, rukun Islam yang kedua sholat, ya, sampai Nabi Muhammad sebelum wafatnya juga as-sholah berwasiat sholat wa ma malakat aimanukum. Sholat perhatikan sholat, kerjakan sholat dan perhatikan hamba-hamba sahaya kalian. Jangan zalimi hamba sahaya. Sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan ini. Ya, jadi nasihat itu kadang-kadang berbentuk iming-iming, ya, berbentuk sanjungan, iming-imingan seperti dapat pahala, dapat surga dan sebagainya. Kadang-kadang berbentuk ancaman, dan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan dibilang kalau ada orang mengatakan ini hukumnya haram, ini hukumnya kafir, ini hukumnya ini, terus dibilang itu orang kok mengkafir-kafirkan. Bukan, Al-Quran mengatakan begitu ya, hadis mengatakan begitu. Memang kadang nasihat itu, teguran itu kadang bentuknya seperti itu ya, seperti sholat. Yang kedua itu, sholat itu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang meninggalkan sholat ya, Bapak dan Ibu. Allah mengingkari orang-orang yang meninggalkan sholat. Maksudnya apa? Jadi Allah menganggap orang yang meninggalkan sholat itu mungkar. Dia berbuat dosa besar, bermaksiat kepada Allah. Ninggalkan sholat nih Bapak dan Ibu. Ya. Nanti kalau mau komplain nanti nangguri lah gitu. Ya, maksudnya mau komplain, mau konsultasi, saya orang bisa sholat terus keprimen sholatnya. Ya monggo, gampang ya. Tapi sing penting sih kita serap dulu nasihat yang insya Allah berharga ini. Lebih berharga daripada saya ngasih duit 1 juta buat panjenengan KB. Itu nggak ada apa-apanya. Seperti Mas Firman tadi bilang, itu rezeki yang paling bawah gitu. Walaupun semua kita butuh. Yang lebih daripada itu adalah hidayah Islam, iman dan Islam. Termasuk hidayah bisa beribadah, di antaranya adalah sholat. Gitu. Allah mengingkari orang yang meninggalkan sholat. Anda ngerti? Gusti Allah ke siapa sih? Gusti Allah siapa? Tua Kamang, Tua Karman. Gusti Allah siapa? Ya Tuhan kita, yang menciptakan kita, gitu kan? Yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang menyembuhkan kita, gitu kan? Yang memberikan kebahagiaan kepada kita, yang memberikan semua kita, yang memberikan panen kita, itu semuanya Gusti Allah. Yeah. Bapak dan Ibu bisa sehat, hadir nangkene, itu semuanya Allah yang kasih. Sepakat orang ini? Sepakat orang kok bin Aslam. Semuanya ngasih Gusti Allah, sepakat orang? Sepakat banget. Semuanya yang ngasih Allah. Dan Allah mengatakan bahwa Allah mengingkari orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, kita lihat dalam surat At-Taubah ayat yang 11. Fa in tabu wa aqamus sholat wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat
mengerjakan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Ini memang butuh pemahaman yang dalam nih ya. Nggak apa-apa lah saya sampaikan. Maksudnya kalau mereka bertaubat, mereka sholat, itu mereka adalah saudara kita seagama. Artinya apa? Ya sebaliknya, kalau mereka nggak bertaubat, mereka juga nggak sholat, itu seolah-olah dikatakan itu bukan saudara kita seagama, walaupun saudara kita sekemanusiaan. Tapi Allah katakan demikian. Allah ingkari orang yang tidak sholat. Ya, Allah yang tidak sholat diingkari. Orang yang tidak sholat diingkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Rasulullah SAW ngendiko bersabda, pengingat buat kita. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Ini perhatikan supaya nggak salah dengar. Sahabat-sahabat nang keserukan, si Ustaz Anas ngabir-ngabir nawang, enggak sama sekali. Ya, tapi ini hati-hati. Warning buat kita semua supaya kita hati-hati. Karena ini Rasulullah yang mengatakan, perjanjian antara kita dengan mereka. Ini zaman dahulu orang-orang musyrik Quraisy. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, kata Nabi, faqad kafara, maka dia telah kafir. Ini dikatakan demikian. Kita takut sekali, gitu kan? Saya takut sekali, makanya saya sampaikan kebenaran ini supaya dan bukan untuk menghukumi bahwa jenengan kafir, jenengan enggak boleh. Ya, tapi kita sampaikan sebagai nasihat. Karena kadang-kadang orang nek disuruh, "Oke, Dimas, tuku gas nanggone ki sama." Narsi, Bu Narsi. Tak payah 5.000, orang gelem, enggak. 1.000, enggak. Bilang di bakal kena sapu misalkan, tentu warna gas, mangkat orang, mangkat. Ini sebagai cambuk, gitu. Kadang-kadang misalkan Kang Parno, Kang sedekah, Kang. Tapi pahalanya gede banget. Nah, orang ginggiran gitu kan. Kang sedekah, dan orang sedekah, tangannya putar misalkan. Oh iya, gitu. Ya bisa sedekah lah gitu kan. Iya gitu. Kang sholat surga kan. Aduh, kalau sholat habis tua bayar, sehingga ya pada nom, ya nanti mati besok misalkan kan. Mati orang nunggu tua, ya kan? Orang giliran karena pahala, tapi Kang sholat besok saya orang sholat nggak apa diopong, bayar gendi kayak gue, lebih panas 90 kali lipat kalau gendi gue. Apa iya? Besok sholat. Ya kan ada orang yang begitu kan, diiming-iming nggak ini, tapi kalau ditakut-takutin takut dia. Termasuk masalah salat ini, maka Rasulullah menyampaikan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka salat. Barang siapa yang meninggalkan salat total, sama sekali nggak salat, ini berarti dia telah lepas dari agamanya. Hati-hati. Sebab apa? As-shalatu imaduddin. Sering kan dengarnya, salat itu adalah tiang agama. Salat itu tiangnya agama. Maka orang yang salatnya nggak ada, otomatis agamanya runtuh. Jadi orang yang Bapak Ibu dan yang sekarang masih meninggalkan sholat, bukan kemudian terus putus asa dan sebagainya, kita perbaiki justru. Termasuk saya yang sholatnya belum sempurna, sempurnakan. Gitu kan? Ini nasihat terbaik. Tadi lebih baik daripada saya ngasih duit 1 juta atau 10 juta untuk jenengan KB. Ya, duit akan habis tapi nasihat mungkin nggak akan habis. Ya mungkin akan dikenang terus sampai akhirnya dapat hidayah dan mati di atas hidayah, maka balasannya adalah surga. Salat adalah tiang agama yang ketiga. Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dirmatu sanamil jihad fi sabilillah. Pokok semua urusan adalah Islam. Rumah besarnya Islam. Wa amuduhu shalah. Tiangnya adalah salat. Wa dirmatu sanamihi al jihad fi sabilillah. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jihad dikatakan puncak karena jihad adalah kedermawanan yang paling puncak. Bisa dibayangkan enggak? Misalkan Mas Firman sebagai tentara berjihad, membela saudaranya kaum muslimin dari serangan musuh. Kemudian dia serahkan nyawanya untuk membela kaum muslimin, membela Allah dan kaum muslimin. Jihad, kedermawanan yang paling
luar biasa. Kalau orang suruh dirampok misalkan, banda apa nyawa? Milih apa? Banda apa nyawa? Pak Gede? Hah? Milih nyawa? Apa iya? Enggak. Yang ada juga buktinya kebakaran belum patah. Orang ditanggung jawab, "Mana nyawaku kebakaran?" Kan enggak kan? Banda, silakan banda dibawa, silakan banda dirampok. Sepenting nyawa saya dan keluarga saya selamat. Betul nggak? Betul. Jihad kedermawanan yang paling puncak karena dia memberikan nyawanya untuk fisabilillah, untuk jalan Allah. Ya. Dan sholat adalah tiangnya, bapak dan ibu. Ya, rumahnya simar, rumahnya masih, ya rumahnya bokeh, rumahnya tuane. Coba bisa dibayangkan, kalau tiangnya nggak ada, rubuh otomatis. Si cacilik mengerti, masih ngomong si nek patan di tangan tan nek umar anak tiangnya kebenaran tadi rubuh gitu, ya rubuh. Dan Rasulullah mengatakan wa amudu sholat. Ya, tiangnya adalah sholat. Kalau sholat nggak ada, runtuh agama kita, bapak dan ibu. Runtuh agama kita. Makanya sekarang terus bagaimana? Terus ya wis terlanjur sudah bisa sholat? Enggak begitu. Justru kita harus perbaiki gitu, perbaiki. Nggak bisa, supaya bisa gimana gitu. Seperti Mas Firman tadi, Mas Firman sudah membuka cakrawala kita, luar biasa. Nasihatnya ringkas tapi luar biasa. Kalau dikupas itu, bisa nggak selesai seharian. Suruh belajar. Semua hal itu belajar. Kalau Mas Firman berkata, pengen ini, pengen itu, pengen gawe ini, pengen gawe itu, pengen gawe mendoan, pengen gawe bakso, buka Google, wis anak. Ternyata nang Al-Quran juga sudah disebutkan. Ya, nek urung bisa gawe mendoan, kayak bocah-bocah cilik. Ya, bisa gawe mendoan, bisa. Yakin? Urung bisa. Nang Al-Quran di sana. Percaya orang kamu? Endi, dalam sebut nama. Betul doang dari tadi. Tantul gitu. Ya memang betul. Nang Al-Quran disebutkan. Ya, apa? Tapi global. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak tahu. Gawe mendoan orang ngerti, karena wong lanang ora tau gawe mendoan. Iya takon fasalu ahla dzikri. Takon kalau sing ngerti gitu. Paham ora kan? Betul lagi. Gitu kan globalnya, ini candaannya gitu. Itu semua sudah ada gitu. Fasalu ahla dzikri. Takon kalau sing bisa. Mbak Google bisa ditapani bisa. Ya moko pintar gawe mendoan, tuane kabehan pintar takon gitu kan. Jadi petunjuk Al-Qur'annya begitu. Jadi sudah ada gitu. Oke, kemudian yang terakhir, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Jadi ramanya bokeh ya Pak De, kemudian Mas dan adik-adikku, setelah kita meninggal, Kang Kalam misalkan akan meninggal, Paman Kalam, ya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya ya. Insya Allah jika muslim, mudah-mudahan ya Allah berikan keselamatan. Setelah itu, setelah kita meninggal, semua kita meninggal, nanti akan ada hari hisab. Hisab itu perhitungan. Makanya Muhammadiyah itu metodenya metode hisab. Ketika menentukan apa? Idul Fitri. Dihitung, memang sudah bisa dihitung. Maka ijtihadnya dihisab, dihitung, akhirnya ditentukan tanggal sekian Idul Fitri, gitu ya. Sedangkan yang lebih tepat adalah metode rupiah, yaitu melihat hilal seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita dan kebanyakan dari kaum muslimin. Ya, karena tanggal 29 nggak kelihatan, sehingga dilengkapi jadi 30, maka terjadi perbedaan. Sedangkan Muhammadiyah sudah menentukan itu, sudah bisa dipastikan setelah tanggal 29 Ramadan itu besoknya sudah 1 Syawal. Hanya berbeda hari, tapi sholatnya sama, semuanya sama. Hanya masalah hari saja. Itu nggak ada masalah, gitu ya. Jadi nanti akan ada hisab, dan amal yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholat.
Ya, coba perhatikan. Sholat, ya dikatakan kalau sholat kita baik, maka kita selamat. Ya, selamat, bahagia dan selamat. Kalau sholat kita buruk, maka kita hati-hati. Untuk itu, mumpung masih ada kesempatan, maka saya sampaikan nasihat ini karena saya rasa ini sangat penting. Walaupun hadirin sudah nggak bersemangat, nggak apa-apa gitu ya. Tetap dikuatkan, tetap didoakan. Tetap semangat. Tapi di luar mau orang diragukan, lihat pada. Amal yang pertama kali akan dihisab. Ya, dalam hadis dikatakan hadis ini masyhur. Kalau orang sering nang masjid pasti, insya Allah sering dengar hadis ini. Awwalu ma yuhasabu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah. Amal yang pertama kali akan dihisab kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah as-shalah, yaitu salat. Ya, dikatakan fa in saluhat faqad aflah wa anjah wa anjah. Kalau sholatnya baik, maka dia bahagia dan selamat. Perhatikan. Next sholatnya benar, next sholat, insya Allah bahagia dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau sholatnya buruk, ini sholatnya buruk, apalagi nggak sholat. Sholatnya buruk saja, faqad khaba wa khasira. Maka dia celaka dan merugi. Ini hadisnya sahih. Ya, silakan Yuwati coba ngaji takon. Ya, takon Mari Musadi misalnya. Benar nggak hadis ini? Benar, semua orang itu sepakat. Ya. Jadi kalau orang bisa nyalah nal, mereka nggak tahu ngaji dalam tanda kutip ya. Misalkan, mau orang bener lah, apa iya? Sing bener kan lalu, sing penting teh artinya apik, mari ngomong apik. Enggak, apik itu bagian dari ajaran Islam. Tapi sholat ini begini, mengatakan begini, amalan yang paling pertama akan dihisab itu sholat. Sholatnya baik, semuanya baik gitu. Seolah-olah semuanya pasti baik. Kalau orang sholatnya baik, pasti kehidupannya apik, pasti hatinya apik gitu. Sebab apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholatnya benar pasti kerjanya jujur. Dan sholatnya benar pasti orang bakal mendolimi hak-hak orang lain. Dan sholatnya benar pasti akan menjaga kehormatan. Dan sholatnya benar pasti orang bakal nyakiti wong dia. Itu kuncinya. Makanya dikatakan bahwa amalan yang paling pertama dihisab sholat, dan siapa yang sholatnya baik maka dia pasti bahagia dan selamat. Itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan orang yang meninggalkan sholat, ya sebenarnya banyak banget nih materinya, tapi saya cukupkan. Itu terancam dengan neraka. Seperti orang meninggalkan kewajiban yang lain, apalagi sholat. Sholat ini lebih berat kewajibannya daripada puasa, lebih utama. Kalau orang meninggalkan puasa tidak disebutkan faqad kafaroh tadi, tidak. Ya, tapi meninggalkan sholat disebutkan faqad kafaroh. Maka dia telah berbuat kekafiran. Maka ini ngeri sekali. Maka saya sampaikan nasihat ini gitu. Nasihat ini supaya saudara kita semua kita selamat gitu. Kita mulai berbenah, kita mulai. Yang belum bisa cara-cara sholat belajar gitu. Nggak bisa tapi sibuk dengan talun sawah terus nggak pernah belajar, nggak akan bisa. Ya, sebab ini buat bekal kita semua. Semua kita kan sepakat kita hidup dalam rangka untuk kembali kepada Allah. Kita yakin di akhirat nanti ada surga dan neraka. Tapi keyakinan kita dusta, bohong. Kenapa bohong? Realitanya ya, amalan sehari-hari kita itu nggak sesuai dengan keyakinan kita. Betul nggak? Kita yakin ada surga, ada neraka. Surga itu enak, neraka itu naudzubillah min dzalik, ngeri, mengerikan. Tapi realita kehidupan kita berjalan menuju antara dua ini, kita tidak menunjukkan keyakinan kita terhadap adanya surga ataupun adanya neraka. Sebab kita masih ninggalin sholat, padahal ninggalin sholat terancam api neraka. Ya, dikatakan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qala lam naku minal musallin, atau qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, masuk neraka sakor. Salah satu nama neraka itu sakor, membakar sifatnya. Dan begitu, tahu nggak Bapak dan Ibu? Neraka, api neraka. Nah segi, kau nggak marung geni nang pawon kemboknya marung geni atau bakar api unggun. Api itu kan panas banget ya. Orang kebakaran pasti hangus gitu. Dulu pernah kebakaran pabrik korek, hangus orang semua, karyawan itu yang kebakar hangus. Api neraka itu
69 atau 70 kali lebih panas daripada api dunia, api kita. Yang kalau bakar kayu entek, bakar rumah entek, neraka itu 69 70 kali lebih panas daripada itu. Apa harus sanggup? Dan orang yang meninggalkan sholat ini terancam itu Bapak dan Ibu. Untuk itu kesimpulannya, ya, kembali saya tegaskan bahwa saya tidak sedang menghukumi siapapun di sini ataupun yang mendengar ceramah ini. Tapi ini adalah nasihat sebagai bentuk cinta. Ya, orang yang cinta pasti nasihat. Mboke kalau anaknya, neng anaknya mandan menceng, pasti nasehatin. Nggak mungkin ada orang tua anaknya tukang nyolong, anaknya tukang mabok, anaknya tukang tawuran dijorbai, nggak mungkin ini. Pasti saurungnya gue wis dinasehati panjang lebar sampai sabar, akhirnya istilahnya sampai mentok kesabarannya wis jor. Kan kayak gue, betul nggak? Anak sih ngerasakan gue lah, anaknya susah. Jadi wong tuan orang nasihat, wis nasehatin bolak-balik. Pun demikian, ya saya menyampaikan nasihat ini karena saya cinta. Seperti orang tua cinta kepada anaknya. Orang anaknya nang dhuwur belumbang ngisore anak geni. Apa arep dicur nambah? Kan enggak. Pasti dinasehati, awas aja dolanan nang pinggir geni. Mbok kecemplung. Kan begitu. Dan inilah nasihat yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri, kemudian saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya maaf ya Mas Budet. Ini mau nanya, sini kan orang kampung, biasanya kan musim tandur, terus tandurnya orang banyak. Terus subuhan kan berangkatnya jam 3:30, subuhan dulu, itu sapa enggak? Nah itu kan ditinggal batire, apa kamu sholat? Iya, kalau Ustaz Cewin mesti jawab. Orang sing takon orang sing ngrungokane wis ketawa padahal wis keton gue, wis keton. Hukumnya roli kayak gitu ya. Jadi as-salatu ala waktiha. Salat itu sudah ada waktunya, sudah ditetapkan waktunya. Jadi kalau subuh misalkan naik nang Jawa Tengah sekitar jam 4.20-an menit, jam 4.20. Nah setengah 4 ya udah subuh. Orang kena salat. Hah? Jam 3.30 bina penuh. Terus kebetulan saya ngomongin. Ya, kan mau prinsipnya kan. Jadi kepancen wong kanang rena kabeh kudu ngerti. Khususnya sing wong muslimah gitu kan. Kabeh kudu ngerti wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan sholat, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perintah sholat termasuk rukun Islam yang kedua dan seterusnya, termasuk tadi ancaman kalau meninggalkan, keutamaan kalau dikerjakan, sampai-sampai dikatakan kalau ada banyu mengalir, banyu bersih gitu kan, mengalir nang ngarep pintu rumah, ya banyunya bersih resik bagus banget, kemudian awaknya dewek adus sedina ping 5, kira-kira bersih orang anak dakine sama sekali, orang anak kotorannya. Ya gue sholat 5 waktu ibaratnya kayak gue. Sholat 5 waktu yang dikerjakan itu seperti kita mandi sehari 5 kali nang kali sinang pintu rumah, enak banget biar bersih. Keutamaannya banyak sekali sholat, sampai tadi masuk surga dengan sholat. Ya, jadi semua harus paham, termasuk wong-wong sing pada tandur, mau ngapa kesel-kesel jengkang-jengking nak ninggalna sholat. Kan gitu kan? Kan ada laguna. Buat apa kalau nggak sholat kan? Gimana teh? Apa gunanya kalau nggak sholat gitu ya? Walaupun hidup 1000 tahun, apalah gunanya? Gunanya. Kalau tak sembahyang apa gunanya? Iya, sholat tahu nembang sih.
Kalau tak sembahyang apa gunanya? Kan nggak ada gunanya sholat timah ya. Jadi itu mau ngapa tandur? Ya bareng-bareng. Nek orang nek sing liyane ora sholat jadi jaluk izin. Aku harus sholat ya 5 menit 10 menit enggak lah. Hah? Itu orang demi tandur mangkatek kawanan. Enggak sholatnya nang kanan. Nang sawah. Banyu nelang. Bumi itu dijadikan sama Allah itu untuk tempat sujud. Semua bumi kecuali WC. Semuanya itu untuk sujud. Anton iki Gusti Allah wis ngapi kenapa nyuruh. Lan itu tahun. Jodoh siapa mau? Sok tahu, sok kenal gitu kan. Enggak, Gusti Allah nikah pada waktunya itu semuanya mudah, semuanya mudah. Bahkan bokeh orang tandur pun pasti mangan. Coba, bokeh sudah tandur, pada tandurnya. Sementing sholat temenan, pasti nggak akan mati tuh. Yang beda orang tandur. Tuh, urip orang, sementing kan sehat. Suki malah ya. Suki malah kan. Itu tuh biwajum orang tandur gelangnya bilang orang tandur mau. Iya mulai. Maksudnya orang tandur kan bisa ngerjain liane sing tetap bisa sholat gitu loh. Bisa dodol nang pasar, mangkate jam 5, setengah 6. Padahal rezekinya berkah tandur. Wong tandur dotek bumis maling ngendi kok. Tandur nganti tinggal nang sholat. Iya kan pokoknya juga cerita tandur dotek semua. Wis dadi apa tahu, tapi tinggal nang sholat jangan. Enggak boleh seperti itu. Jadi sholat itu ada waktu nih. Dan itu semuanya fleksibel. Apalagi mau larang, mau ngadu juga gampang bae lah. Jenenge tadi nang sawah, misalkan izin kalau karo batir-batire. Sampai orang dikasih tanduran gara-gara itu, ya udah nggak apa-apa. Sing ngawe rezeki kue udah wong sing ngawe tandur. Gusti Allah. Sing ngawe rezeki itu Gusti Allah. Udah wong arek sing ngawe tandur, udah instansi pemerintahan, udah instansi tentara, udah instansi polisi, udah instansi pabrik, udah kantor-kantor itu Gusti Allah. Yang ngawe rezeki. Terus kita mau durhaka sama Allah. Sedangkan durhaka sama orang tua saja, paman sana mana? Tadi kan pas lipat tausiah, gue mau kena, ya kan? Parno kalau kena kan Parno kan? Memang begitu, durhaka sama orang tua aja dosanya besar. Dan ini durhaka sama Gusti Allah. Kira-kira gimana gitu? Karena sekedar alasan tandur, repot apa? Enggak, semua Islam itu gampang. Ya, jadi makanya butuh ilmu. Hanya karena belat saipet atau belat akeh, oke lah. Belat salah, kan orang najis sih macam orang najis. Karena mau sholat kena bersih karena banyu, basah karena mau sholat kena. Makanya butuh ilmu itu. Yang penting bukan kena najis, sholat. Di mana di rumput, di galangan sholat hati-hati mau sampai ke cengkang, paling sawahan. Gampang orang kira-kira? Gampang kan? Gampang. Hah? Ya Allah ya Rabbi, Islam itu gampang. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Kalau ada air di share. Air mengalir. Hah? Aduh, anak lemah orang. Ya, anak. Dan kalau anak lemah berarti senang akhirat mungkin. Tayamum lebih gampang daripada wudu. Ya, pok sekali muka sisanya mengenai kayak gini dok, orang-orang kudu ngene-ngene. Wis selesai sholat sah, yakin sah. Mudah sekali memang begitu tayamum. Tayamum itu bukan kumur-kumur pakai wedi, kumur-kumur enggak. Itu tanda nikah. Nasi normal orang nikah. Juli kumur, nasi peteng. Enak orang biasa, orang ngerti kok. Mereka makan lagi puasa awan-awan ngerti-ngerti makan kelalen sah, makan terus puasa lanjut. Bukan Islam itu mudah. Kalau nggak tahu, nggak kelihatan, nggak sengaja depan, itu nggak dihukumi. Gampang nggak Islam? Gampang. Kenapa juga bisa? Ini loh yang harus dibuka cakrawala pemahaman kita. Gampang Islam itu. Lagi perjalanan, ini apa namanya? Saudara keluarga dari Bandung, misalkan kita semua perjalanan. Kan repot tanggalan. Sholatnya kan di jamak kosor. Ngerti jamak kosor? Jamak kosor itu zuhur kalau asar nek lagi nang perjalanan mampir nang rest area, sholatnya zuhur loro, terus komat mani asar loro.
Orang kudu papat. Bukan wah saya ambil abdolnya papat. Enggak salah, abdolnya dua. Sebab mengambil rukhsah, mengambil keringanan dari Allah yang diberikan kepada hambanya itu lebih utama. Allah senang ya kalau hambanya mengambil rukhsah, keringanan. Loro beres laku mani. Kemana orang? Kalau pipis sholat wis adem banget, oke, kemana banget? Ya, jadi artinya adem tenang. Jadi tetap kudu sholat. Sampai orang meriang nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri duduk sholat dan seterusnya. Mudah, ad-dinu yusrun. Prinsipnya itu. Hadis mengatakan Rasulullah SAW bersabda agama itu mudah. Orang langsung kalah. Pokoknya semua ada solusi mudah. Makanya kalau sesuatu itu menyempit jadi luas. Tapi kalau lagi longgar itu diperketat. Maksudnya sesuai dengan syariat gitu. Seperti tadi perjalanan kan lagi susah, lagi sempit, maka syariatnya luas. Maksudnya mempermudah gitu. Maka sholatnya boleh jamak kosong. Begitu kurang lebih kira-kira. Kayak sama wis 2 jam wis mau ya? Udah kan? Udah jual tuh udah. Duanya. Bang wis lamar. Orang puasa kalau orang sholat gimana? Ya gimana nggak gimana? Oh iya, hukumnya gimana? Tetap wajib zakatnya. Sebab antara puasa dan walaupun berkaitan tapi kewajiban yang berbeda. Iya, jangan nambah-nambah dosa. Jangan nambah-nambah dosa malah nggak zakat lagi, malah tambah dosa. Udah nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat juga. Tetap zakat. Cuman maksudnya yang harus ditekankan soal tetap sholat, tetap puasa dan harus zakat. Gitu ya, jangan menambah. Jadi gini, prinsipnya Gusti Allah pun Maha Pengampun. Jadi ada orang yang sekarang masih belum bisa mengerjakan sholat, masih banyak dosa, berkelimang dosa, nggak bisa sesoleh yang sempurna gitu. Nggak apa-apa asal benar dia bertobat, dia menempuh jalan itu. Saya nggak menuntut, nggak menyampaikan ataupun menyarankan hadirin itu harus seperti saya apa Anas, enggak, atau harus seperti Ustaz, enggak. Jadi orang biasa silakan, yang jadi petani-petani, yang jadi pedagang-pedagang, yang jadi tentara-tentara, polisi-polisi, cuman kewajiban sholat dan lain-lain jangan ditinggalkan. Begitu kan mudah gitu kan. Termasuk yang belum bisa sholat, jangan putus asa. Allah itu Maha Pengampun. Sampai-sampai orang yang berbuat dosa semalam di pagi harinya Allah itu membentangkan tangannya siap mengampuni orang-orang yang berbuat dosa malam tadi. Atau sebaliknya, orang yang berbuat dosa di siang hari, di malam harinya Allah itu membuka tangannya, membentangkan tangannya siap mengampuni orang-orang yang bertaubat, yang berbuat dosa di siang hari. Jadi Allah itu Maha Penerima bertaubat. Jadi bertobat silakan, ya bertobat selama mumpung kita masih ada umur dan seterusnya. Sebab kita sudah menyatakan orang Islam gitu, kan begitu, betul nggak? Kan kita kalau dikatakan kita bukan orang Islam kan nggak mau, pasti tengok KTP-nya Islam. Iya, makanya harus diperbaiki gitu. Dan inilah waktu-waktu yang tepat untuk saling menasihati di antara kita. Sebagai tanda cinta. Cukup nih, cakap nih. Ya mohon maaf bukan kata hiburan, lucu-lucunya nanti ya. Insya Allah mudah-mudahan ini lebih bermanfaat dari sekedar hiburan. Saya kembalikan kepada saudari kalian untuk dilanjutkan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Foto bersama. Foto bersama. Doa dulu kan itu. Oh doa dulu. Ya. Langsung. Sebelum acara